satu gelintir manusia saja, ya satu gelintir manusia di muka bumi merasa sengsara, merasa terhina, manakala tidak ada keterangan yang nyata dan tidak ada santunan yang nyata, santunan secara lahir, santunan secara batin. Yang saya maksud, rata-rata sekarang ada pencuri pasti digebuki, ada pencuri pasti dihukum, ada pencuri pasti sanksinya, bahkan ada orang hanya mencuri ayam saja itu sampai dibakar. Ini ada sebuah kejadian, mencuri motor dibakar. Lah, hal yang demikian ini kalau dalam istilah Jawa itu adalah mati manasar, pati manasar. Nah, yang membakar ini sampai nanti sekian turunan itu akan mendapat karmanya. Saya meyakini bahwasanya leluhur sekarang dengan fenomena-fenomena alam yang seperti meteor jatuh, seperti gumpalan mega yang disertai kilat dan petir di atas Gunung Lawu ini adalah hentakan, adalah panggilan kepada setiap putra-putri Praja Nusantara untuk sungguh-sungguh dalam memikirkan atas menitisnya leluhur. Sekali lagi, akan menitisnya leluhur ini betul-betul kita mesti sungguh-sungguh dalam melaju ke arah sana, tidak setengah hati. Artinya saya mengatakan setengah hati, apa pengorbananmu untuk bumi Nusantara ini? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Khom wilahin jati nuhoni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Saya melantunkan kata-kata hajat-hajat leluhur Nusantara, di mana saya itu niscaya tidak mengada-ada dan selalu secara terus-menerus yang saya maksud untuk saya sampaikan kepada siapa saja yang pengen mengetahui dan pengen memahami dan pengen melaksanakan apa hajatnya leluhur Nusantara. Betapa penting kita mengerti dan memahami hajat-hajat leluhur Nusantara, di mana hajat-hajat leluhur Nusantara adalah hajat orang tua kita semua, bapak, ibu, kakek, nenek, ya terus buyut, canggah, lan sak piturutipun, yang selama ini niscaya menurut kacamata batin kami belum ada yang sampai ke kasampurnan. Sekali lagi, saya menyampaikan tidak mendahului kehendak yang maha kuasa, namun saya merasakan dan mungkin panjenengan semua secara nalar, naluri, dan nurani bisa memahami bahwa bagaimana kelakuan kakek kita, bagaimana kelakuan bapak kita, bagaimana kelakuan buyut kita, bagaimana kelakuan para leluhur kita terdahulu. Mohon maaf, saya terangkan sedikit, mungkin ada yang ketika masih hidup di alam dunia ini berebut tanah dan lalu bermusuhan sampai dengan akhir hayat umpamanya. Lalu lagi ada yang punya utang namun tidak mampu membayar sampai akhir hayat umpamanya. Lalu lagi ada keinginan umpamanya berangkat haji umpamanya, namun belum sampai pada tujuannya, belum sampai berangkat haji umpamanya, kok telah meninggal dunia. Lah ini saya yakin hajat-hajat leluhur di antara yang masih gumantung, ya gumantung artinya masih belum tercapai tujuannya, sehingga mesti mengulangi hidup atau tumimbal lahir kembali ke anak cucu. Anak cucu ini yang semestinya mampu menuntaskan hajat-hajat leluhur. Lah, saya akan menyoroti bahwasanya hajat-hajat leluhur secara keluarga, hajat-hajat leluhur secara suku bangsa, hajat-hajat leluhur secara kelompok. Lah ini tentu ada perangannya. Ada beberapa orang yang masuk kepada kasampurnan namun hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, mungkin sekali lagi hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga mohon maaf
di sana masih tertampik kembali dan harus kembali ke bumi mengulangi kehidupan. Mengapa? Hidup itu mesti bisa memayu hayuning bawono. Sekali lagi, hidup itu mesti bisa memayu hayuning bawono, artinya bermanfaat untuk yang lain sebanyak-banyaknya. Artinya membuat manfaat untuk kehidupan orang banyak yang sebanyak-banyaknya hingga tidak ada yang lebih banyak. Artinya saya meyakini kehendak alam ini harus ada yang bisa menerang-nerangkan seterang-terangnya untuk bisa memberikan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera. Yang saya maksud, satu gelintir manusia saja, ya, satu gelintir manusia di muka bumi merasa sengsara, merasa terhina, manakala tidak ada keterangan yang nyata dan tidak ada santunan yang nyata, santunan secara lahir, santunan secara batin. Yang saya maksud, rata-rata sekarang ada pencuri pasti digebuki, ada pencuri pasti dihukum, ada pencuri pasti sanksinya, bahkan ada orang hanya mencuri ayam saja itu sampai dibakar. Ini ada sebuah kejadian, mencuri motor dibakar. Lah, hal yang demikian ini kalau dalam istilah Jawa itu adalah mati manasar, pati manasar. Lah, yang membakar ini sampai nanti sekian turunan akan mendapat karma daripada tindakan yang demikian. Saya yakin tindakan yang demikian sampai dengan 7 turunan akan mendapat karma. Lah, yang saya maksud, akar permasalahan daripada semua ini, akar permasalahan dari semua ini yang saya maksud akar permasalahan, kenapa kamu kok mencuri? Ya, kenapa kamu kok sampai mengambil barang orang lain? Kalau mencuri ini kasar ya, mengambil barang orang lain. Lah, mungkin karena kurang, mungkin karena wirang, mungkin karena watak dasar. Lah, sekali lagi, faktor untuk bisa melakukan tindakan kejahatan ini adalah faktor kurang, faktor wirang, dan faktor keinginan atau karakter. Lah, semestinya ini akar permasalahan dicari, jangan sampai ada hukuman kecuali residivis, itu pun sanksi. Lah, ini yang saya maksud, negara yang bijak semestinya adalah yang sebijaksana mungkin bisa mencari sampai ke akar permasalahan. Umpamanya, kenapa kamu kok sampai main pukul dan sebagainya? Lah, dicari akar permasalahannya sampai dengan dia itu tahu persis bahwasanya hidup itu tidak untuk saling pukul, ya. Sanksi berikutnya, manakala sudah residivis, lah baru itu pun diberikan sanksi yang tegas dan terukur. Saya tidak membelani orang yang melakukan tindak kejahatan, namun ini adalah hukum rasa, hukum nurani yang mesti kita terapkan secara seksama agar kita apa? Agar kita itu betul-betul bisa sempurna dalam hidup dan sempurna dalam mati. Dalam kolom besarnya bisa menyempurnakan kita 7 turunan yang ke atas dan 7 turunan yang ke bawah. Ini kata guru saya. Saya menyampaikan kali ini bahwa leluhur Nusantara 1444 leluhur Nusantara yang sedang menindaklanjuti atas hajatnya leluhur Nusantara dalam skala besar dari Aji Saka sampai dengan Bung Karno sampai dengan Pak Harto. Untuk tuntasnya ini terwujudnya tatanan zaman adil yang sugih tidak mameri, yang melarat tidak pada iri, tidak ada istilah hina menghina. Nah, nanti orang menghina saja itu kena sanksi karena apa? Hidup tidak untuk saling hina. Nanti mesti timbul solusi yang demikian. Ketemu sesama hidup tentu mesti menawarkan apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan kita bersama, ya. Artinya ketemu sesama hidup saja itu mestinya senyum, mestinya tabe-tabe uluk salam mulia. Tabe-tabe uluk salam mulia yang dimaksud adalah siap bahu-membahu untuk melaksanakan kebajikan secara seksama agar tidak ada samsara atau kesengsaraan di muka bumi. Lah, tangisnya leluhur 1444 leluhur ini yang patut saya sampaikan kepada panjenengan semua, kepada kita bersama, bahwa wadah untuk menitis ini belum siap sama sekali kalau kasarnya ngomong, atau kesiapannya masih pada setengah hati, ya. Sekali lagi, atau kesiapannya masih tahap setengah hati. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwasanya sesungguhnya leluhur yang akan menitis ini, perlu wadah ini adalah
perlu betul-betul orang yang sejati, perlu manusia sejati Nusantara yang meyakini adanya hal kegaiban, yang meyakini adanya tatanan dunia baru di Nusantara ini akan bangkit, sehingga nantinya bisa menitis kepada salah satu wadah. Lah, tentunya dari 1444 leluhur, manakala ada 7 saja manusia sejati yang betul-betul bisa meluhur ke keluhuran, niscaya leluhur ini bisa menitis dalam wadah yang 7 ini. Lah, saya meyakini bahwasanya leluhur sekarang dengan fenomena-fenomena alam yang seperti meteor jatuh, seperti gumpalan mega yang disertai kilat dan petir di atas Gunung Lawu ini adalah hentakan, adalah panggilan kepada setiap putra-putri Praja Nusantara untuk sungguh-sungguh dalam memikirkan atas menitisnya leluhur. Sekali lagi, akan menitisnya leluhur ini betul-betul kita mesti sungguh-sungguh dalam melaju ke arah sana, tidak setengah hati. Artinya saya mengatakan setengah hati, apa pengorbananmu untuk bumi Nusantara ini? Jadi intinya, apa pengorbananmu untuk bumi Nusantara ini, untuk kesiapanmu dalam menerima titisan ini. Karena apa? Leluhur ini bisa sempurna melalui wadah yang masih hidup di muka bumi ini. Ya, sekali lagi, leluhur itu bisa sempurna melalui wadah atau raga yang masih hidup di muka bumi ini. Untuk itu, kita mestinya secara seksama saling bahu-membahu untuk sampai kepada tujuan leluhur, hajat-hajat leluhur Nusantara ini bisa terwujud. Apa leluhur Nusantara? Tujuannya adalah mewujudkan tatanan zaman adil di bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.